dalam kesesakan Kau hadir, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Tempatku berharap hanya Kau, tempatku bersandar bersamamu. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Biar jadi persembahan bagimu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukku. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbamu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbamu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Puji nama Tuhan. Shalom saudara, ada sukacita malam hari ini, amin. Yang bersukacita boleh dong berikan salam kanan kiri, katakan shalom, shalom, shalom. Haleluya, puji nama Tuhan dengan senyuman yang termanis ya saudara. Ya, puji nama Tuhan. Malam hari ini kita boleh ada di tempat ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mari saudara, kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya mari bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih dalam hidup kami. Betapa hati kami bersuka cita. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Karena kebaikan-Mu Tuhan yang selalu baru dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan jikalau malam hari ini kami boleh ada di tempat ini. Bukan karena hebat kami, bukan karena kuat kami, tapi karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan.
Biarkanlah malam hari ini Tuhan, kami bawa setiap hati kami yang terbaik untuk-Mu. Kami beri untuk memuji, menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa Roh Kudus-Mu boleh ada nyata di tempat ini Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya dalam tangan kuasa-Mu, ibadah kami milik-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersuka cita dan kami siap untuk memuji-Mu. Yang siap bersama-sama katakan haleluya. Amin. Mari saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Katakan kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Ya sekali lagi bersama-sama katakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab apa saudara? Sebab Kau yang layak dipuja. Kami bersorak, bersorak, tinggikan nama-Mu. Serukan haleluya. Mari bersuka cita katakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Yes, kami bersuka cita Tuhan. Mari katakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Oh, oh, oh. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Lebih lagi bersama-sama katakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab apa saudara? Sebab Engkau yang layak kami puja Tuhan. Oh, oh. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari lebih lagi bersama-sama kita pujikan dari awal katakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Hanya Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari bersama-sama serukan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Saudara-saudara angkat tanganmu lebih lagi katakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Katakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya.
dahsyat untuk Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Ini setiap hati kami bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Mari saudara, lebih lagi bersama katakan, yang terbaik dalamku tinggal di dalam-Mu, oh Yesus Tuhanku. Katakan, Kau berkuasa atasku, Kau berkuasa atasku, pelindung hidupku dan keselamatanku. Firman-Mu, Firman-Mu, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yesus kekuatanku. Mari bersama katakan, dahsyat Tuhan penuh kuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Panggil Yesus, Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. So kami percaya kami punya Tuhan yang dahsyat. Yang percaya katakan amin. Amin. Mari katakan, yang terbaik dalamku tinggal di dalam-Mu, oh Yesus Tuhanku. Katakan, Kau berkuasa atasku Tuhan, berkuasa atasku, pelindung hidupku dan keselamatanku. Firman-Mu, oh Firman-Mu, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yesus kekuatanku. Mari bersama serukan, dahsyat Tuhan penuh kuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Mari lebih lagi kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Amin. Mari katakan, yang terbaik dalamku tinggal di dalam-Mu, oh Yesus Tuhanku. Hanya Kau yang berkuasa atas hidupku Tuhan, berkuasa atasku, pelindung hidupku dan keselamatanku. Dengan iman katakan, Firman-Mu, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yesus kekuatanku. Mari katakan, dahsyat Tuhan penuh kuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Siapa? Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Sebab kami percaya di dalam-Mu ada kemenangan Tuhan. Yang percaya, mari bersama-sama kita mau katakan, kami percaya Tuhan. Ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, 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 oh. Ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, oh. Saya mau dengar jemaat bernyanyi, katakan, mari sekali lagi serukan. Ku percaya
dahsyat untuk Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Dia Allah apa saudara? Kau Allah yang perkasa Tuhan. Dia Bapa yang teguh. Amin. Gunung batu keselamatanku. Mari yang katakan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Ada kuasa di dalam namamu Tuhan. Amin. Mari bersama-sama katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Mari bersama katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan Engkau termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari bersama-sama serukan, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Dengan iman bersama-sama nyatakan, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Mari katakan, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Mari katakan, Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan, ada kuasa. Yesusku, ada kuasa dalam nama Yesusku. Beri sorak-sorai yang dahsyat untuk Tuhan. Ada kuasa di dalam namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebelum Bapak Ibu Saudara duduk, berikan tos kanan kiri, katakan, ada kuasa di dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Harus semuanya ya saudara? Sudah semua? Oke ya, kalau sudah semua boleh duduk. Haleluya. Sebab kami percaya Tuhan, ada kuasa di dalam namamu. Ada kuasa di dalam hadirat-Mu Tuhan. Ketika kami datang ke hadirat-Mu, ada kekuatan baru. Ada damai sukacita yang Kau beri bagi kami Tuhan. Bahkan ketika kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, bahagia kami meluap-luap.
Bahagia kami penuh Tuhan, sukacita kami penuh. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Ini setiap kami. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Mari lebih lagi katakan. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Oh, di hadirat-Mu Tuhan, di hadirat-Mu, amin. Bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku. Mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku. Mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Ini setiap kerinduan kami Tuhan. Diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Oh, di hadirat-Mu Tuhan, di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Oh, di hadirat-Mu Tuhan, di hadirat-Mu bahagia kami penuh, bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku. Mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Katakan menyembah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku. Mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Mari saudara, lebih lagi kita mau pujikan dari awal. Bersama-sama katakan, ku rindu, ku rindu
di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Hanya di hadirat-Mu Tuhan, di hadirat-Mu. Amin. Bahagiaku penuh Yesusku, Kau kerinduanku. Oh, ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Kami mau nikmati anugerah-Mu Tuhan. Bahagiaku penuh Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku. Memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Mari saudaraku yang percaya lebih lagi bersama-sama kita mau katakan menyembah-Mu Tuhan. Oh, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Hanya di hadirat-Mu Tuhan. Pujian, angkat suaramu sembah Dia. Mari agungkan namanya, sebab hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan jiwa kami dipuaskan. Hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan kami mendapat kekuatan baru. Hanya di hadirat-Mu ku menang bersama-Mu. Hanya di ku dapat kekuatan baru, ku dapat kemenangan. Hanya di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya.
Biarkanlah malam hari ini Tuhan, Kau dapati di dalam setiap hati kami. Hati yang rindu untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Hati yang rindu untuk terus melakukan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biarkanlah Kau dapati setiap kami Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini saudara, bagi engkau yang rindu didoakan, saudara bisa mengangkat tangan saudara di tempat. Nanti akan ada hamba Tuhan yang berdoa bagi saudara. Mari bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih bahwa segala yang terbaik boleh kami nikmati dan kami rasakan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami bersyukur jika malam hari ini Tuhan, kami ada di tempat ini, kami menyatukan setiap hati kami, setiap roh kami, setiap jiwa kami Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berdaulat penuh atas bangsa kami. Kami percaya urapan daripada-Mu Tuhan boleh memenuhi bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Berkati Tuhan setiap pemerintahan yang ada, baik dari tingkat presiden, wakil presiden, sampai ke tingkat RT RW Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati Tuhan setiap orang-orang yang boleh duduk di kursi pemerintahan ini Tuhan. Berkati hati yang jujur, hati yang bijaksana, bahkan hati yang takut akan Engkau boleh ada di dalam setiap mereka Tuhan. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Sungguh bangsa ini perlukan Engkau Tuhan. Bangsa ini perlukan belas kasihan daripada-Mu Tuhan. Kami percaya Kau sedang mengerjakan pemulihan yang luar biasa di tengah-tengah bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan setiap aspek yang ada, baik sosial, ekonomi, politik, budaya, pendidikan, semua aspek yang ada Tuhan. Sungguh kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan kota dan kabupaten kami, Kediri ini Tuhan. Di mana setiap kami ini boleh tinggal Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu ada di tengah-tengah kota kami Tuhan. Kami percaya kedamaian, kenyamanan, ketentraman Tuhan boleh ada di tengah-tengah kota dan kabupaten kami Kediri Tuhan. Berkati Tuhan setiap pemerintahan yang ada juga kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami juga berdoa setiap masyarakatnya yang ada Tuhan. Kami percaya ada kerukunan di tengah-tengah kami Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk gereja-gereja-Mu di seluruh dunia Tuhan. Semuanya tanpa terkecuali berkati Tuhan setiap gereja-gereja-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau sendiri menjadi kepala atas setiap gereja-gereja-Mu Tuhan. Engkau yang ambil alih atas setiap gereja-gereja-Mu Tuhan. Berkati setiap gembala-gembala sidang yang ada Tuhan. Majelis gereja yang ada, setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, seluruh jemaat-jemaat-Mu Tuhan, semuanya tanpa terkecuali. Kami percaya di setiap gereja-gereja-Mu Tuhan, ada kesatuan hati yang luar biasa di dalam Engkau Tuhan. Kau memberkati Tuhan setiap bahkan misionaris yang Kau utus Tuhan. Untuk mereka boleh memberitakan Injil di pelosok desa Tuhan. Kami percaya dengan bala tentara surgawi Tuhan. Dengan perlengkapan daripada surgawi. Engkau menuntun, Engkau menyertai setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga nama-Mu dipermuliakan dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk gereja kami. GBI Bethany Tower of Christ ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Sungguh gereja ini perlukan Engkau Tuhan. Biar Engkau sendiri yang berdaulat atas gereja kami. Engkau yang menjadi kepala atas gereja kami Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu, Bapak Gembala Sidang kami, Pastor Samuel Harto Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan. Dengan urapan yang selalu baru Tuhan. Dari ujung kepala hingga ujung kaki Tuhan berkati hamba-Mu. Kami percaya bahwa hati-Mu Tuhan boleh ada di dalam hamba-Mu. Sehingga setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu boleh digembalakan seturut dengan firman-Mu Tuhan.
Berkati juga Tuhan, setiap gembala-gembala FA yang ada, majelis gereja yang ada, pendoa-pendoamu, guru-guru sekolah minggu, pelayan-pelayanmu Tuhan, baik full time, part time yang ada semuanya Tuhan tanpa terkecuali, bahkan seluruh jemaat-jemaatmu Tuhan, kami percaya Engkau memberkati Tuhan, kami percaya ada kesatuan hati di tengah-tengah kami Tuhan, kami melebur menjadi satu di dalam Engkau Tuhan, saling mengasihi, saling menghormati Tuhan, saling menasihati, bahkan saling menegur di dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga Tuhan setiap pembangunan yang ada di tengah-tengah gereja kami. Kami percaya Kau memberkati setiap orang yang terlibat di tengah-tengah pembangunan. Kau berkati setiap dana-dana yang diperlukan Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang selalu campur tangan. Kau Tuhan yang tidak pernah tinggal diam atas gereja-Mu ini Tuhan. Kami percaya pembangunan yang ada boleh selesai tepat sesuai dengan waktu-Mu yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan gereja kami, gereja-gereja di seluruh dunia, kota kami, bahkan bangsa dan negara kami dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Ini setiap doa kami Tuhan, kami menaikkan semuanya hanya ke hadirat-Mu. Bila kehendak-Mu yang terjadi Tuhan, di bumi seperti di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya bersama-sama kita katakan haleluya. Amin, amin. Amin, terima kasih Tuhan. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Mari dengan perlahan saya undang untuk bangkit berdiri bersama katakan besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Mari lagi bersama-sama katakan besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Saudaraku yang percaya lebih lagi angkat tanganmu katakan besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Mari lebih lagi bersama-sama katakan besar
percaya bahwa Tuhan berbicara kepada kami melalui berbagai cara Tuhan. Dan perkataan-Mu lah itu yang kami nantikan pada hari ini. Untuk memulihkan kami, untuk mengubahkan kami seperti yang Tuhan mau. Kami hanyalah bejana di tangan-Mu Tuhan. Kami hanyalah tanah liat di tangan-Mu. Bentuklah kami sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami sesuai dengan seturut dengan hikmat-Mu. Dan kami siap untuk mendengarkan. Berikan kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba yang mau tunduk turut akan Tuhannya. Kami serahkan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama pribadi yang menakjubkan kami, yaitu Kristus Tuhan kami yang heran. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita sudah dibakar hari ini melalui pujian dan penyembahan, kita mau dibakar kembali dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, saya rindu Bapak Ibu di tempat ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, boleh ikutin saya ya. Bersama-sama ketika saya katakan haleluya, Bapak Ibu bisa katakan puji Tuhan. Ketika saya katakan puji Tuhan, Bapak Ibu bisa katakan haleluya. Ketika saya katakan haleluya puji Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Siap Bapak Ibu ya? Kita mau mengobar-ngabarkan hati kita untuk Tuhan. Siap? Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Amin, sorakan kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan, bersyukur. Saya ucapkan terima kasih untuk pihak gereja GBI Betani TOC Kediri yang sudah mempercayakan saya untuk berdiri di tengah-tengah panjenengan semua. Adalah sebuah kemurahan yang luar biasa Bapak Ibu. Kalau saya boleh melihat wajah-wajah sukacita yang ada di tempat ini. Walaupun sudah sepuh-sepuh tapi semangatnya, wow, semangat-semangat anak muda sekali ya Bapak Ibu ya. Puji nama Tuhan. Perkenalkan, kata dunia kalau tidak kenal maka tidak sayang. Tetapi di dalam Tuhan kita dikenal dan disayang oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, saya Desi Victoria. Saya pada hari ini dipercayakan Tuhan untuk full time di penggembalaan orang tua saya. Saya hari ini Bapak Ibu mohon dukungan bantuan doa. Kalau satu tahun setengah yang akan datang saya akan menyelesaikan kuliah teologi saya. Saya sebelumnya sempat bersekolah Alkitab. Lalu kemudian saya melanjutkan pendidikan saya di teologi ya. Dan bila itu semua saya kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya bersyukur kalau hari ini kita boleh ada bersama-sama, kita mau belajar bersama-sama dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini saya berikan judul sekalipun. Ya. Satu kata tetapi penuh berbagai-bagai macam tanda tanya seperti itu ya. Apakah kita mampu bertahan sekalipun? Apakah kita mau tetap percaya sama Tuhan sekalipun? Apakah kita mau tetap berserah kepada Tuhan, taat melakukan perintah Tuhan sekalipun ya. Satu kata melainkan berjuta makna dan sulit dilakukan. Ya. Satu kata tetapi sangat sukar dilakukan, yaitu kata sekalipun. Ada kalanya kata sekalipun ini sangat mudah diucapkan, tetapi sangat sulit dilakukan Bapak Ibu ya. Oleh sebab itu kita sama-sama buka Alkitab kita dalam Mazmur pasal 73 ayat yang ke-26. Mazmur pasal 73 ayat 26, yang sudah menemukan katakan amin. Puji nama Tuhan, kita mau baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga Bapak Ibu dengan power yang kuat di hadapan Tuhan, dengan semangat yang kuat di hadapan Tuhan. 1, 2, 3. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Kata pertama dalam ayat ini adalah kata sekalipun. Saya sangat tertarik sekali dengan kata ini. Dan kalau kita tahu ada dua pujian yang mengambil kutipan dari lagu ini, dari ayat ini, dan itu sangat wow, ada kekuatan yang luar biasa Bapak Ibu. Kitab Mazmur pasal 73 ini dimulai dari sebuah pernyataan dari Bani Asaf. Siapakah Bani Asaf itu?
Bani Asaf itu adalah bagian dari suku Lewi yang tugasnya adalah melayani Tuhan di bait Allah. Dan Bani Asaf ini mengambil bagian dalam pujian dan penyembahan, dalam mazmur, dalam setiap mazmurnya itu ada nubuat-nubuat tentang kekristenan, Bapak Ibu. Jadi jangan remehkan tentang kuasa pujian dan penyembahan, Bapak Ibu ya. Besar kuasanya, ya, besar, ajaib kuasanya itu ya dalam pujian penyembahan. Nah, Bapak Ibu, dalam Mazmur pasal 73 ini dimulai dari sebuah ayat, di ayat pertama sebuah pernyataan dari Bani Asaf yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Bagi mereka yang bersih hatinya, Bapak Ibu. Tapi ada kontras di ayat yang kedua. Kita perhatikan bersama-sama. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Nyaris aku tergelincir. Ada apa gerangan dari ayat ini? Ada apa gerangan dari konteks ini, Bapak Ibu? Kalau kita perhatikan, di sana dikatakan di ayat yang pertama, Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, Bapak Ibu. Dalam teks bahasa asli, dalam teks bahasa Ibrani, di sana dikatakan bahwa sesungguhnya Allah itu baik bagi Israel, bagi mereka yang bersih hatinya. Wow, Bapak Ibu, kata bersih hati itu tidak hanya sekedar merujuk pada orang yang baik hatinya, tidak hanya sekedar merujuk kepada perbuatan baik Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa Allah itu selalu baik dan terlalu baik bagi orang yang murni hatinya. Bapak Ibu, dan berintegritas di hadapan Allah. Allah itu baik. Allah itu baik dan sangat baik Bapak Ibu. Wow. Tetapi di ayat yang kedua ada hal kontras yang dikatakan oleh Bani Asaf ini. Di ayat yang kedua dikatakan, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Nyaris aku tergelincir. Berarti ada sesuatu yang membuat licin di kakinya. Ada sesuatu yang tidak bisa membuat dia itu berpegangan. Di mana di ayat yang ketiga dan 5 Bapak Ibu sampai kepada ayat yang ke-14. Di ayat 3 dan 5 dikatakan bahwa Bani Asaf ini, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka Bapak Ibu. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Seringkali kita melihat bahwa di luar sana ketika kita berusaha untuk berkata jujur, ketika kita berusaha untuk bekerja dengan tulus, ketika kita berusaha untuk bekerja dengan sepenuh hati, melayani Tuhan dengan sepenuh hati, melakukan kebenaran, ada kalanya orang lain lebih diberkati. Betul? Betul, sangat betul itu Bapak Ibu. Ada kalanya kita sudah berusaha untuk taat sama Tuhan, kita berusaha untuk hidup jujur di hadapan Tuhan dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Bahkan kita berusaha untuk tidak membuat musuh bagi orang lain, tapi seringkali kita malah dijahati. Kita seringkali dijatuhkan, Bapak Ibu. Seringkali kita diperlakukan tidak adil. Tetapi orang yang jahat, orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang jauh daripada Tuhan, seolah-olah hidupnya semakin makmur Bapak Ibu, semakin gendut gitu ya. Semakin perutnya maju ke depan seperti itu ya. Terus sedangkan kita semakin kurus. Semakin kita mau belajar untuk hidup berkenan sama Tuhan, kita seolah-olah hari ini pagi masalahnya A, siang sudah ganti lagi masalahnya B. Besok masalahnya Z, Bapak Ibu ya. Itu keadaan dunia hari ini. Sampai-sampai Bani Asaf penuh keyakinan di awal bahwa Allah itu baik. Tetapi kakinya mulai goyah ketika dia memandang bahwa orang jahat itu lebih diberkati oleh Tuhan. Bahwa orang jahat itu lebih makmur hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika Bani Asaf ini mulai melakukan firman Tuhan, melakukan yang benar di hadapan Tuhan, belajar untuk hidup kudus, taat, melayani Tuhan.
Tetapi apa yang ia dapatkan? Ia malah mendapatkan dirinya dalam titik paling terendah. Ada pepatah bahasa Indonesia dikatakan sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah tertimpa tangga, tertimpa beton lagi, seperti itu toh. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, terlintas dalam benak Bani Asaf ini bahwa sia-sia loh Tuhan, aku mempertahankan hidupku untuk hidup kudus, hidup suci di hadapan-Mu. Sedangkan orang di luar sana diberkati luar biasa, mendapatkan pangkat, lebih makmur, lebih diberkati, lebih sukses. Ketika aku hidup taat sama Engkau, malah caci makian, cibiran, kesusahan yang kita terima. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu saya mau katakan bahwa iblis itu tidak butuh celah yang besar untuk menjatuhkan panjenengan dan menjatuhkan saya. Iblis hanya butuh celah kecil untuk menjatuhkan kita. Untuk membuat kita terpelecok, untuk membuat kita terpeleset. Apa itu? Melalui hati dan pikiran kita. Oleh sebab itu kitab Amsal dikatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena garis bawahi disitulah terpancar segala kehidupan Bapak Ibu. Jaga hati kita. Jaga pikiran kita Bapak Ibu. Karena iblis hanya butuh lubang kecil untuk menjatuhkan kita. Iblis tidak butuh lubang yang besar, iblis tidak butuh tembok yang dengan luas yang besar, tembok dengan lubang yang besar. Iblis hanya butuh hal-hal yang kecil. Yaitu apa? Melalui pikiran kita, melalui hati kita. Oleh sebab itu jaga hati kita Bapak Ibu. Jaga pikiran kita untuk tetap terarah kepada Tuhan. Kalau kita membiarkan celah itu semakin lebar, maka keputusasaanlah yang kita alami. Apalagi kita lihat bahwa krisis dunia hari-hari ini, ya kan, saham turun, minyak dunia naik, Bapak Ibu ya. Ekonomi turun, tetapi kebutuhan-kebutuhan semakin naik. Korupsi di mana-mana tapi tidak ketahuan. Dan hal-hal kejahatan, kalau kita tidak menjaga hati kita, kita pasti akan terpeleset. Kita pasti akan mengikuti cara-cara dunia, Bapak Ibu. Jaga hati kita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Tunggu tanggal mainnya Tuhan, saya mau katakan. Tunggu tanggal mainnya Tuhan. Tunggu tanggal mainnya Tuhan. Kita harus ingat bahwa ketaatan kita akan dipertaruhkan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Ketaatan kita itu akan selalu dipertaruhkan dalam setiap musim kehidupan kita. Mungkin kita bisa taat ketika musim kita musim semi. Mungkin kita bisa taat ketika musim kita adalah musim berbunga. Tapi apakah kita bisa taat ketika musim itu berubah menjadi musim hujan? Apakah itu ketaatan kita bisa tetap bertahan ketika musim kita mulai ada angin tornadonya, Bapak Ibu? Oleh sebab itu, bagaimana kita harus menjaga integritas ketaatan kita di hadapan Allah? Yang pertama, tetap dekat dengan Allah. Mazmur pasal 73 ayat 23 dan 24. Mazmur pasal 73 ayat 23 sampai 24. Firman Tuhan katakan, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Bapak Ibu, kata tetap itu berarti sesuatu hal yang dilakukan secara terus menerus. Hal yang bukan bicara tentang rutinitas, tetapi hal yang dilakukan secara berulang-ulang kali, tetapi karena memiliki kerinduan. Itu arti kata tetap. Dan dalam bahasa Inggris yang sangat berdekatan dengan bahasa aslinya, itu tidak berbicara tentang rutinitas, tetapi berbicara tentang hubungan yang kuat, yang terus berlangsung, sehingga tidak akan pernah bisa terpisahkan. Itu kata tetap, Bapak Ibu. Adalah hal yang sukar untuk kita dapat melewati setiap musim kehidupan kita, kalau ketika kita mencoba berjalan menurut hikmat kita sendiri. Adalah sukar bagi kita, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika kita berjalan menurut pengertian kita sendiri. Oleh sebab itu kita perlu dekat dengan Tuhan. Kita perlu dekat. Kita perlu dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu, ada sebuah ilustrasi ketika kita masih menjadi seorang anak kecil. Ya, di sini ada beberapa anak kecil ya.
Seringkali anak kecil itu mencoba untuk berjalan sendiri. Betul ya, ketika ada sebuah wahana yang menurut anak-anak kecil ini seru, anak-anak kecil ini menurut bagi mereka adalah hal yang mengasyikkan, mereka pasti akan berjalan sendiri, berusaha berjalan sendiri dan melepaskan genggaman tangan orang tuanya. Mereka pasti akan mulai berjalan kepada wahana yang mereka sukai. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Tetapi ketika orang tuanya tahu karena mereka adalah keluarga yang sangat dekat, pasti orang tua akan berjalan mendahului anak kecil itu dan mengambil tangan anak itu, lalu kasih tahu pelan-pelan. Nah, itu tidak baik loh. Itu berbahaya loh. Begitupun juga dengan kita Bapak Ibu. Kalau kita dekat dengan Bapak kita, Bapak itu lebih dulu berjalan di depan kita dan pegang tangan kita. Nah, jangan. Langkah yang kamu ambil itu salah. Ayo kamu coba ikuti langkahnya Bapak. Hari ini kita mau belajar untuk mau dekat dengan Bapak. Dekat dengan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dekat. Kalau kita menjauh dari orang tua kita, pasti kita akan diculik. Menjadi orang yang tidak punya arah. Tetapi kalau kita dekat dengan orang tua kita, pasti ada sebuah nasihat-nasihat. Pasti ada sebuah petunjuk-petunjuk. Dan Tuhan mau katakan, ayo dekat samaku. Bapak Ibu. Ayat 23, tetapi aku tetap dekat di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Ayat 24, dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Bapak Ibu, ketika saudara dan saya punya hubungan yang dekat dengan Allah, adalah hal yang mudah bagi Allah untuk menuntun saudara melewati badai yang tujuannya adalah kemuliaan Allah. Kalau kita berjalan sendiri, kita tidak akan pernah mencapai tujuannya Allah, yaitu kemuliaan. Tetapi kita mau belajar, ketika kita mau belajar taat, kita mau belajar dekat sama Tuhan. Adalah hal yang mudah bagi Tuhan untuk memegang tangan kita, untuk mencapai tujuannya Allah. Yaitu apa Bapak Ibu? Kemuliaan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Dan orang yang dekat dengan Allah adalah orang yang suka dengan nasihat Allah. Ya, orang yang dekat dengan Allah adalah orang yang suka didikan Allah. Jangan harap kita dapat kemenangan kalau kita tidak suka dididik oleh Allah. Jangan harap kita mendapatkan kemuliaan kalau kita ketika disentil oleh firman Tuhan kita masih suka tersinggung. Bapak Ibu, kalau engkau mau mendapatkan kemuliaan Allah, maulah dididik oleh Allah. Maulah diajar oleh Allah. Maulah dinasihati oleh Allah. Kita harus ingat bahwa hanya orang-orang dekatlah yang dapat menikmati kemuliaan Allah, Bapak Ibu. Hanya orang yang dekat dengan Allah lah yang tidak gampang patah ketika disentil oleh Tuhan. Hidup itu pilihan Bapak Ibu. Hidup itu pilihan, diproses tanpa protes atau protes ketika diproses. Pilih yang mana Bapak Ibu? Ada di tangan panjenengan semua. Dipilih untuk diproses tanpa protes. Atau kita memilih untuk protes ketika diproses. Hidup itu pilihan Bapak Ibu. Ketaatan tidak berbicara tentang hal-hal yang menyenangkan telinga. Ketaatan berbicara tentang ketika kita memutuskan untuk melakukan kehendak Allah yang walaupun kita tahu itu menyakitkan daging kita. Itu ketaatan. Itu integritas di hadapan Tuhan. Dan ujungnya saudara dan saya boleh menjadi berkat bagi kerajaan Allah dan bagi orang lain. Poin yang kedua Bapak Ibu, jadikan Allah sebagai bagianmu. Mazmur pasal 73 ayat 25 dan 26 di sana dikatakan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Dalam budaya Israel, kata bagian itu dikatakan sebagai warisan Bapak Ibu. Merupakan bagian tanah pusaka yang menjadi identitas.
keamanan dan masa depan seseorang. Ketika Bani Asaf mengatakan bahwa Allah adalah bagianku, itu tidak berbicara bahwa Allah itu memberikan warisan kepada kita, kepada bangsa Israel, tetapi melainkan Allah lah yang menjadi bagian bagi bangsa Israel, Bapak Ibu. Pada ayat 2 dan 14 sampai 14 yang katakan bahwa Bani Asaf ini menilai bahwa bagian orang fasik adalah lebih baik kekayaan, kesehatan, kemudahan hidup dan kehormatan. Sampai-sampai hanya tinggal selangkah saja Bani Asaf ini kehilangan penjagaannya, kehilangan imannya, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Namun ketika Bani Asaf ini masuk dalam hadirat Allah dalam ayat 17, cara pandangnya diubahkan oleh Tuhan. Yang berubah itu bukan keadaannya, tetapi cara pandangnya terhadap Allah. Ada kalanya Tuhan tidak mengubahkan kondisi hidup kita, supaya Tuhan itu bisa mengubahkan cara berpikir kita. Bapak Ibu, Tuhan itu terlalu sibuk untuk mengubahkan hati kita daripada sibuk mengubahkan hidup kita, mengubahkan situasi kita. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kali ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat menggantikan Allah sebagai pusat hasrat hidup Bani Asaf. Akan ada masanya bahwa kekuatan manusia itu bisa menjadi lenyap dalam sekejap. Tetapi harta yang tidak akan pernah bisa lenyap, yang tidak bisa hilang hanya Yesus. Oleh sebab itu kita harus pilih hari ini. Kita mau pilih fokuskan kepada kekayaan, kepada jabatan atau kepada Yesus. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ada berapa banyak orang percaya ketika dalam titik terendah hidupnya begitu taat sama Tuhan. Tapi ketika diberkati Tuhan mulai goyah. Begitu pun juga sebaliknya. Ketika diberkati oleh Tuhan begitu getol-getolnya mencari Tuhan melayani Tuhan. Tapi ketika dibawa Tuhan dalam titik terendah putus asa. Tidak mau melayani lagi, hilang. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Menjadikan Allah sebagai pusat dari kita artinya menggeser pusat rasa aman, sukacita, identitas dari pemberian Allah kepada pribadi Allah sendiri. Hari ini kita mau komitmen di hadapan Tuhan. Ketaatan yang berintegritas adalah ketika engkau tetap melakukan apa yang Tuhan mau, meskipun gunung itu tidak berpindah. Firman Tuhan katakan dalam Matius, iman kecil sebiji sesawi bisa memindahkan gunung. Tapi saya mau katakan bahwa iman yang benar adalah engkau tetap taat walaupun gunung itu tidak berpindah. Seperti pujian walaupun gunung itu tidak berpindah. Tetap percaya bahwa Tuhan itu punya kuasa. Bapak Ibu, hari ini kita mau putuskan. Kita harus memutuskan. Sesuatu tidak akan pernah berubah ketika ketaatan disertai tapi. Tetapi sesuatu itu berubah dan dipulihkan ketika ketaatan disertai meskipun. Bapak Ibu, meskipun hidupmu hari ini belum berubah, tetap percaya bahwa Tuhan punya kuasa dalam hidupmu. Meskipun orang lain lebih diberkati dan engkau belum, tetap percaya, tetap setia melayani Tuhan. Tetap cari Tuhan. Karena Tuhan lagi sibuk memperbaiki hatimu. Tuhan lagi sibuk untuk mempersiapkan promosi-promosi yang tidak pernah keduga sebelumnya. Tapi kuncinya satu Bapak Ibu, taat walaupun. Amin. Taat meskipun. Taat walaupun susah. Taat walaupun seringkali dijahati oleh orang. Disindir oleh orang. Diperlakukan tidak adil oleh orang. Tetap taat walaupun. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Keluaran pasal 14 ayat 14. Sana dikatakan bahwa Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Artinya bahwa bukan berarti kita hanya diam, tidak melakukan apa-apa Bapak Ibu ya. Bukan berarti kita bermalas-malasan. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa Tuhan sendirilah yang akan bertempur bagi kamu. Dan diam di sini dikatakan berarti bahwa engkau mampu untuk menahan diri supaya tidak mengeluh. Engkau mampu menahan dirimu supaya tidak panik. Supaya tidak gupuh kata orang Jawa ya. Itu kata diam. Hari ini kita mau belajar diam di kaki Tuhan. Tidak panik. Dan membiarkan Tuhan bekerja. Bapak Ibu ya. Bekerjalah
sesuai porsi yang Tuhan percayakan dan biarkan Tuhan bekerja menurut rencananya. Menurut rencana Tuhan. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan. Sebagai ayat penutup dari saya Bapak Ibu. Dalam kitab Mazmur pasal 70 Mazmur pasal 34 ayat 16 sebagai ayat penutup dari saya. Mazmur pasal 34 ayat 16. Di sana dikatakan bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Bapak Ibu, engkau dilihat oleh Tuhan. Engkau tidak akan pernah luput daripada Tuhan. Asal engkau hidup terus benar di hadapan Tuhan. Engkau hidup taat sama Tuhan. Tuhan itu tidak akan pernah menjauhkan pandangannya kepada orang-orang benar. Kalau hari ini apa yang kau saudara Bapak Ibu lakukan mungkin tidak terlihat oleh pandangan manusia. Tetapi percaya bahwa Tuhan itu tahu dan Tuhan itu melihat dan Tuhan tidak akan pernah meluputkan pandangannya terhadap saudara. Tetap lakukan yang baik, tetap lakukan yang setia di hadapan Tuhan. Maka Tuhan kerjakan bagian Tuhan dalam kehidupan saudara. Kerjakan bagianmu dan selebihnya biarkan Tuhan yang bekerja. Jangan ikut campur urusannya Tuhan. Kalau ketika kita mau ikut campur urusannya Tuhan, amburadul Bapak Ibu ya. Betul. Bani Asaf kan berusaha untuk mencoba mengerti dan mencoba ikut campur toh urusannya Tuhan. Tetapi dia katakan di ayat yang ke-21, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Semakin kita cari tahu apa yang Tuhan mau kerjakan, semakin kita dungu di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kerjakan bagian kita dan biarkan Tuhan itu bekerja sesuai dengan porsinya Tuhan. Jangan ikut campur urusannya Tuhan. Kalau kita ikut campur urusannya Tuhan, kitanya jadi es campur Bapak Ibu ya. Kalau es campur dimakan siang-siang enak ya. Tapi kalau manusia campur lah ini yang enggak enak ya. Oleh sebab itu biarkan Tuhan bekerja dan biarkan kita bekerja sesuai dengan porsinya kita. Yaitu apa? Taat. Apa yang Tuhan mau ngomong kepada Bapak Ibu, lakukan. Kalau Tuhan suruh ngampuni, ampuni Bapak Ibu. Kalau Tuhan suruh ucapkan salam dulu kepada orang yang menyakitimu, lakukan. Lakukan Bapak Ibu. Karena apa? Tuhan itu suka kepada orang-orang yang taat sama Tuhan. Bapak Ibu ya. Tuhan suka sekali. Lalu di ayat selanjutnya dalam Mazmur 34 ayat 20 sampai 22. Kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tunggu tanggal mainnya Tuhan. Tuhan itu adalah produser terbaik. Seringkali kita kalau suka nonton film, kita selalu menunggu-nunggu kan. Ini produsernya ini loh, ini bagus, ini pemainnya bagus. Ketika kita sampai kepada tanggal mainnya, kita akhirnya lega toh Bapak Ibu. Akhirnya kita terhibur. Begitupun juga dengan Tuhan. Tuhan itu punya tanggal mainnya. Bapak Ibu tunggu tanggal mainnya Tuhan karena Tuhan itu adalah produser terbaik dalam kehidupan saudara. Kita hanyalah pemain perintahnya Tuhan. Menjalankan perintahnya Tuhan. Taat sama Tuhan. Mari kita sama-sama tutup Alkitab kita, mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau naikkan pujian, sekali selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Main DG. Sekalipun daging kami lenyap Tuhan, sekalipun harta kami habis lenyap, tubuh kami habis lenyap, dan biarlah Engkau yang menjadi bagian kami. Engkau yang menjadi sandaran kami. Kami mau diam di bawah kaki-Mu. Kami mau belajar untuk tidak panik. Kami mau belajar taat walaupun. Kami mau belajar taat meskipun rasanya sakit Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak.
sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Engkau satu Tuhan, hanya Kau satu di hatiku. Ini komitmen kami di hadapan-Mu, bahwa selain Engkau tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain. Hanya Kau milikku di surga. Sekalipun daging kami habis lenyap, sekalipun dagingku bersama hatiku, mata berdaya ku sembah Engkau, Allah yang berkuasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu Tuhan, hanya Kau satu. Nyatakan komitmen di hadapan Tuhan. Ini hidup kami. Amin. Katakan, ku sembah Engkau, Allah yang berkuasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau satu. Katakan di hadapan Tuhan dengan segenap hatimu, ku sembah. Ku sembah Engkau, Allah yang berkuasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Amin. Hanya Kau satu di hati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Engkau mungkin ditindas oleh rekanmu. Engkau mungkin diperlakukan tidak adil. Seakan-akan dunia ini menghajarmu. Seakan-akan dunia ini menyakitimu. Bahkan sahabat terdekatmu, orang terdekatmu pun menusuk engkau. Bapak Ibu, tetaplah taat di hadapan Tuhan. Tetaplah berintegritas di hadapan Tuhan. Karena tepat pada waktunya Tuhan akan belamu. Tuhan akan bela engkau. Tidak ada kesetiaanmu yang gagal di hadapan Tuhan. Tidak ada ketaatanmu yang sia-sia di hadapan Tuhan. Belajar untuk diam dan menyerahkan bahwa Tuhan lebih berkuasa untuk mengangkat dan menjatuhkan orang. Dan ketika engkau memilih untuk taat sama Tuhan, Tuhan akan mengangkat engkau tepat pada waktunya Tuhan. Tunggu tanggal mainnya Tuhan, Bapak Ibu. Tunggu tanggal mainnya Tuhan. Tepat pada waktunya Tuhan akan angkat engkau. Tuhan bela engkau. Tuhan bela Bapak Ibu. Tidak akan pernah orang yang benar itu dipermalukan oleh Tuhan. Tidak akan pernah sekalipun engkau akan dipermalukan oleh Tuhan. Tetaplah taat dan setia sama Tuhan. Meskipun, walaupun Bapak Ibu. Katakan di hadapan Tuhan. Kami sembah Engkau. Ku sembah Engkau, Allah yang berkuasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan, hanya Kau satu di hatiku. Sama-sama sembah Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang berkuasa.
persembahan. Saudara untuk bangkit berdiri, lebih lagi bersama-sama katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari sekali lagi angkat tanganmu, angkat wajahmu, lebih lagi bersama-sama katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Katakan, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Engkau, hanya Kau satu di hatiku, tiada yang lain. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Beri sorak-sorai yang dahsyat untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sekalipun Tuhan, kami tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mau tetap mengikut Engkau Tuhan. Sekalipun dunia ini kacau Tuhan, dengan iman kami mau tetap taat akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang menguatkan iman percaya kami di dalam Engkau. Kami percaya benih firman-Mu tertanam dalam setiap hati kami Tuhan, berakar, bertumbuh, berbuah, dan kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, mampukan kami Roh Kudus untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Kami perlukan Engkau, kami tidak mampu sendiri. Tiba saatnya Tuhan, kami akan berikan persembahan, berkati persembahan kami, bila persembahan kami layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari bersama katakan haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Tuhan boleh lambaikan tanganmu saudara, puji nama Tuhan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, bersama-sama kita akhiri ibadah kita. Mari katakan, dahsyat, kuat, penuh kuasa, Raja kemuliaan. Panggil Yesus, Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Mari lebih lagi katakan, dahsyat, kuat, penuh kuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Sekali lagi katakan, Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat firman Tuhan yang sudah kami terima malam hari ini melalui hamba-Mu Pastor Desi Victoria yang sudah Engkau utus malam hari ini. Sungguh memberkati dalam kehidupan setiap pribadi lepas pribadi kami. Sebagaimana orang benar tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Sekalipun dalam keadaan hidup kami ada
sesuatu yang sulit, yang pelik, seakan-akan tidak ada jalan keluar. Walaupun dalam hidup kami ada himpitan, kami ada sesuatu yang menyakiti, tetapi Tuhan Yesus Kristus tetap peduli dalam kehidupan kami. Mengerti akan keadaan setiap pribadi lepas pribadi anak-anakmu yang mengasihi Engkau. Dalam hidup bersama dengan Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan membuka jalan setiap persoalan, pergumulan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih firman-Mu sudah berhenti disampaikan. Tetapi kami percaya Roh Kudus melanjutkan, memberikan pencerahan, pengertian di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebelum kami mengakhiri, kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, Pastor Desi Victoria. Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupannya. Tuhan menopang, Tuhan menuntun, dan Tuhan sendiri yang memberikan pertolongan dengan apapun yang dihadapi pada saat ini. Terlebih di dalam kepercayaan Tuhan yang sudah Tuhan berikan sebagai full time, melayani sepenuhnya untuk pekerjaan Tuhan, di mana yang digembalakan oleh Ibu Ruskarya ini. Kami percaya hamba-Mu Engkau pakai dengan luar biasa. Engkau berkati kesehatannya, Engkau berkati dengan segala hikmat daripada Tuhan Yesus Kristus saja. Demikian juga malam hari ini kami berdoa untuk gembala sidang kami, Pastor Samuel Harto. Tuhan, Engkau sudah memilih hamba-Mu, Engkau sudah mengutus hamba-Mu, dan Engkau yang memberikan visi misi pada hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu ini selalu ada dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga untuk pelebaran pekerjaan Tuhan di GBI Betani TOC boleh berkembang seturut dengan kehendak Tuhan melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Melimpahnya Tuhan sudah memberkati kami bersyukur, dan juga memberkati saudara-saudara kami yang ambil bagian pelayanan malam hari ini, baik tim PAW, tim musik yang mengendalikan multimedia, dan juga sound system ini Tuhan. Semuanya Tuhan berkati. Demikian juga Aser yang mengedarkan kantong kolektor, juga Tuhan sudah memberkatinya. Terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri persekutuan ibadah doa malam-malam hari ini, dan kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Kami percaya selalu ada penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, terima kasih. Saudara kasih Tuhan, angkatlah tangan saudara. Terimalah berkat, kasih, dan anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Allah sudah menepati janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan berkat-berkat itu tidak terhenti sampai dengan saat ini buat saudara, buat kita semua. Karena itu terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus, bawalah pulang dengan penuh sukacita. Bagikan pada setiap orang yang engkau temui
dimanapun saja dan siapapun, sehingga saudara boleh menjadi mercusuar, boleh menjadi berkat bagi setiap orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima kebenaran firman Tuhan dan siap melakukan, mari bersama dengan saya kita katakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.